Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami channel YouTube Kebun Zuhdan teman-teman semuanya ya. Dari Gandarum Residen 2 nomor 1 ke Kampung Rawa Atuk, RT 1 RW 6, Desa Cibening, Kecamatan Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat teman-teman. Oke. Kali ini kita akan review ya bibit jambu air madu deli hijau pembibitan cangkok teman-teman. Jadi asal usul bibit itu sangat berpengaruh terhadap hasil yang akan didapat di kemudian hari teman-teman. Dan salah satunya ini adalah bibit cangkok jambu air madu deli hijau. Pembibitannya ini cangkok ya, tadi udah saya sampaikan. Untuk ukuran planter bagnya saya nggak hafal ya, cuman harganya satuannya 5 ribuan lah, sekitar 5 ribu ini teman, cukup lah untuk level bibit yang masih seperti ini teman-teman. Nih, siap. Nah, kondisinya saat ini sudah berbuah teman-teman dan banyak banget ya. Dan tadi di sudut yang lain kita udah panen, manis banget teman-teman. Nah, terkadang memang bawaan dari ranting ya, jadi saya punya stok 5 yang seperti ini teman-teman, dan rasanya variatif, ada yang manis banget, sedang, manis, manis banget lagi, kemudian sedang, ada yang kandungan airnya, padahal dalam satu indukan yang sama teman-teman, tapi bisa menghasilkan rasa yang range rasanya sebenarnya sih tidak terlalu jauh, cuman memang ada perbedaan gitu, tapi tidak terlalu jauh teman-teman. Jadi memang nggak sama persis, apalagi kalau bibitnya itu dari biji, apalagi kita nggak tahu indukannya dari mana. Nah itu udah jauh banget teman-teman. Nah oke, jadi ini keren banget ya. Jadi biar terlihat, kita sedikit buang daun-daun tuanya di bagian pangkal teman-teman. Jadi sebenarnya kalau tripnya cara membuahkan jambu air madu ya, awal pertama itu ya dari itu tadi, bibitnya valid enggak, kemudian bibit unggul enggak gitu teman-teman. Nah kalau dalam kondisi seperti ini saja sudah berbuah ya luar biasa. Ini sampai saya tarik-tarik nih pakai rapiah, pakai ban, pakai tiang bambu juga teman-teman. Padahal ini muncul dari tunas baru ya. Nah tunas barunya ini malah mengalahkan tunas lama atau batang utamanya teman-teman. Keren ya, saya coba lihat dari sudut yang lain. Saya coba tarik teman-teman, karena cuaca Bekasi hari ini panas sekali. Nah ini banyak sekali tuh teman-teman, calon buahnya ya. Mau nggak mau memang harus kita kurangi nantinya ya, nanti kita akan kurangi. Jadi teman-teman yang memang masih penasaran dan wilayah yang masih seputaran Cibarusa, Serang, Cibitung, Cikarang, Cilengsi, Cibubur, Mustika Jaya, Tambun, Cibitung, Bantar Gebang, Cilengsi, silahkan ke lokasi ya. Dan mohon maaf beberapa banyak yang WA ke saya ya, bukannya menolak rezeki, tapi memang saat ini untuk pengiriman jarak jauh sementara kita tiadakan dulu ya, karena memang saya juga ada kegiatan utama. Jadi ini hanya untuk menyalurkan hobi saja teman-teman. Jadi mohon maaf untuk pesanan-pesanan yang dari luar kota. Saat ini memang kita masih kewalahan membagi waktunya teman-teman. Biasanya dulu tuh mengirimnya pagi sekalian berangkat kerja, atau Sabtu Minggu, atau di hari libur. Nah gitu teman-teman. Sekarang memang agak berat ya membagi waktunya. Jadi mohon maaf bila yang dari Tangerang, kemudian dari Indramayu, Cirebon, sulit ya. Paling seputaran Bekasi, Cikarang lah, Cilengsi, Cibubur. Nah silahkan datang ke lokasi, atau wilayah Setu nanti kita antar sampai depan rumah teman-teman, COD. Nah begitu teman-teman. Jadi memang untuk level jambu air yang sangat saya rekomendasikan adalah jambu air madu deli hijau. Ya pertama, keunggulannya itu memang cepat berbuah teman-teman. Keduanya tidak kenal musim. Dan ketiganya rasanya manis banget, segar. Dan inilah jambu sejuta umat madu deli hijau. Recommended banget. Belum di pot ini teman-teman, masih kondisi di planter bag seperti ini ya, masih kecil lah. Tuh tingginya aja sejengkal ya planter bagnya, sejengkal kurang dikit.
sejengkal tuh. Nah itu aja udah bisa menghasilkan buah yang seperti ini. Di sudut yang lain tadi kita udah panen 3, manis banget teman-teman. Memang untuk dimensi belum terlalu maksimal ya, tapi cara melihatnya adalah sungutnya atau lubang hidungnya itu udah hitam ya, berarti dia udah matang. Atau ada semburat-semburat pink, jingga dan sebagainya. Nah itu ada tanda-tanda bahwa tanaman tersebut matang. Dan tingginya ya paling berapa jengkal sih, 4 jengkal kali ya, luar biasa. Dengan 3 ranting utama ya, ada beberapa ranting-ranting kecil belum kita rapikan ini belum kita rapikan. Dalam kondisi seperti ini memang sebisa mungkin tidak boleh kekurangan air ya, tidak boleh kekurangan air teman-teman. Kondisi seperti ini memang tidak boleh kekurangan air ya. Kemudian ya kadang-kadang tip-tip tradisional itu kita terapkan, garam, pemberian garam, kemudian micin, hal-hal yang sepele ya. Tapi kadang-kadang kita juga nggak terlalu rutin, sesempatnya saja sih. Tapi tetap kita terapkan dan hasilnya ya teman-teman bisa lihat lah. Nah seperti ini semuanya teman-teman. Kemudian terkait apa ya, biasanya kan cara membuahkan ya. Jadi cara membuahkannya itu dari awal asal usulnya dari bibit dulu teman-teman, dari bibit. Kemudian kalau memang bibitnya unggul tapi belum berbuah-buah juga, pangkas ranting susu, tunas air, daun-daun tua. Kemudian setelah itu, tapi sebelum itu teman, kasih pupuk dulu, kemudian pangkas tunas-tunas ranting. Karena kan karakter kalau ini kan dia dari ujung ranting semua ya teman-teman, tapi jambu air kedepannya untuk jangka panjang dia berbuahnya dari batang teman-teman, muncul bunga itu dari batang. Nah, jadi sebisa mungkin sebelum dipangkas, 1-2 minggu sebelum dipangkas, kasih pupuk kandang, kemudian tunas air, ranting susu, daun-daun tua dibuang-buangin. Nah kemungkinan besar ya selang 1 bulan lah biasanya nanti akan ada bakal bunga yang muncul. Tapi pastikan ya bahwa tanaman tersebut memang udah layak gitu. Kalau ini memang udah bawaan bibit teman-teman, jadi bibitnya udah bagus ya, otomatis cepat sekali berbuah teman-teman. Terkadang bawaan cangkoknya memang udah membawa buah juga gitu teman-teman. Keren sekali ya teman-teman ya, kondisinya seperti ini. Jadi apalagi yang perlu saya sampaikan, biasanya sih persoalannya hanya cara membuahkan. Kalau jambu air rontok, asal 3 poin utamanya tercukupi ya, sinar matahari, air, kemudian pupuk, sudah aman. Nah kemudian untuk memperbesar ya, air terus menerus, untuk mempermanis ya pakai pupuk. Lalu ideal ideal menyiram itu memang pagi hari ya. Kalau misalkan pagi hari 1 ember ya, sore harinya setengahnya gitu. Jadi kenapa pagi itu harus banyak, karena dia menghadapi pagi, siang, sore itu kan panas. Nah dia butuh persiapan untuk menjaga agar daun tidak layu. Sebatas itu aja sih teman-teman. Nah kalau mau lebih bagus lagi, kalau misalkan kita nanamnya di pot seperti ini atau di planter bag atau di polybag, pakai irigasi tetes, karena dia butuh nutrisi yang rutin mengalir gitu. Itu akan lebih bagus lagi teman-teman. Oke, dan berbuahnya tidak kenal musim. Ini nanti berbuah lagi, habis panen berbuah lagi, selalu seperti itu. Keren ya teman-teman ya. Selamat mencoba, selamat menanam. Teman-teman, untuk media tanam ini agak berat ya, jadi kandungan tanahnya cukup berat. Jadi kadang-kadang saya kalau di polybag pot itu ya beda-beda persepsi sih. Maksudnya nggak kemudian menjadi sebuah acuan gitu. Ya ada polybag, ada sekamnya, ada kohenya, ada tanahnya. Kadang-kadang beda-beda tiap. Kalau di pot saya kecenderungannya sekamnya lebih banyak, gitu, tanahnya sedikit. Nah kalau ini kan kecenderungannya tanahnya banyak. Sebenarnya sih ya kalau menurut saya pribadi tidak terlalu dipersoalkan. Yang penting 3 komponen ada, tanah, kohe, kemudian sekam. Nah itu nanti kemudian tinggal tambah ya micin atau cucian beras dan sebagainya. Nah begitu teman-teman ya. Jadi yang penting menanam, bibitnya oke gitu. Kalau misalkan bibitnya oke tidak kunjung berbuah, nah nanti coba tadi yang udah saya sampaikan tadi, coba diterapkan.
kecukupan sinar matahari ada enggak, kemudian air pagi sore misalkan, karena jambu air itu kebutuhan airnya benar-benar maksimal, dan usahakan sampai ngucur ke bawah ya, nyampe airnya itu keluar, dan berarti media tanam kan udah kena semua itu teman-teman. Nah begitu ya, selamat mencoba, selamat menanam, salam satu hobi.